Shalom semuanya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur ya, kita boleh bertemu lagi walaupun hanya lewat Zoom. Tapi saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Adalah orang-orang yang Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat mengasihi kita karena kita berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dengan korban darahnya di atas kayu salib, itu benar-benar kita sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena kita berharga di mata Tuhan, maka Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada buat kita, selalu mau menjadi penolong dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang bertema sendiri tapi tidak kesepian. Haleluya. Alone but not lonely, katanya. Haleluya. Bahasa Tonsea bilang begitu. Alone but not lonely. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua merasa dampak COVID itu benar-benar membuat bangsa kita, negara kita, serta masyarakat kita menjadi panik, menjadi takut, menjadi khawatir, gelisah, bahkan depresi. Ya, kenapa saya katakan demikian? Sebab banyak orang yang kehilangan usaha, ya, jadi bangkrut, ya, kehilangan pekerjaan karena di PHK, ya. Itu hal yang terberat, ya. Apalagi kita tinggal di kota Jakarta, ya. Kalau kita sudah nggak ada pekerjaan, ya, nggak ada usaha walaupun kecil-kecilan, waduh, tinggal di Jakarta beda kalau tinggal di kampung, ya. Kalau di kampung udah susah-susah, seberat pun kesusahan kita masih bisa makan, ya. Istilahnya pergi aja di belakang pasti kita dapat sayur, katanya, bisa dimasak untuk dimakan, ya. Tapi di Jakarta, ya, dikatakan maaf ya, mau ke toilet aja mesti bayar. Nah, kalau kita kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, itu benar-benar mau hidup bagaimana kita. Jadi banyak orang depresi, ya. Dan juga banyak orang yang kehilangan kaum keluarganya, orang-orang terdekat dengan mereka, ya. Teman-teman, kerabat, ya, kehilangan, ya. Bahkan ada yang sampai nggak bisa lihat jasadnya karena keadaan semua dilakukan secara protokol kesehatan, ya. Bahkan pernah ada viral seorang pendeta viral di medsos, seorang pendeta yang di Manado nangis teriak-teriak sampai dia katakan tolong, ya, tolong ini kalau ada lawyer ini, ya, tolong membela dia, katanya. Di liang kubur itu dia gali sendiri, lalu cuma kelihatan peti matinya, dia teriak-teriak karena istrinya meninggal, ya. Istrinya meninggal bukannya COVID tapi dibikin prokes COVID, ya. Sehingga sudah ada perjanjian bahwa karena dia istri pendeta harus sedikit 5 menit aja mampir di gereja, udah oke, ya. Tapi dia dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan sampai ngelihat orang nguburin dia pun enggak, ya. Itu dibawa langsung ke tempat pekuburan, lalu dikubur di situ tanpa dia lihat. Dia teriak-teriak, saya aja menguburkan jemaat yang COVID, saya masih bisa dekat, saya masih bisa doakan, saya masih bisa bikin ibadah. Ini istri saya nggak lihat. Mereka langsung kubur begitu aja seperti binatang. Itu teriak-teriak karena dia share di medsos dan dia minta keadilan, dia minta supaya ada lawyer, ada pengacara bisa bela dia, ya. Itu seperti itu, ya. Hal-hal yang berat terjadi, ya. COVID ini benar-benar membuat orang stres, membuat orang depresi, ya. Ya, banyak juga ya menjadi stres ketika harus mereka yang kena COVID harus diisolasi, ya. Baik isolasi secara umum di tempat di rumah sakit, di tempat seperti Wisma Atlet, dan juga ada isolasi mandiri di rumah.
namanya isolasi, dikatakan mereka nggak bisa kontak dengan orang lain, walaupun di rumah mereka nggak bisa komunikasi langsung dengan orang rumah, mereka harus di dalam, nggak boleh keluar, ya nggak boleh dijenguk. Waduh, itu satu hal yang membuat stres ya. Hal-hal ini yang membuat banyak orang, bahkan ada orang-orang yang tidak mampu menghadapi keadaan ini, akhirnya memutuskan diri untuk bunuh diri. Ya, tidak sedikit kita dengar orang bunuh diri. Ya, nah, itu hal-hal yang terjadi, kenyataan-kenyataan yang terjadi di sekeliling kita. Baru satu masalah COVID-19 ini, tapi dampaknya itu sampai kepada semua pihak, ya, berat sekali. Saya percaya kita berat. Nah, ini Jakarta ini sudah zona hijau, tapi kemarin waktu Senin itu udah turun, ya, tapi Selasa naik lagi, ya, Rabu naik lagi sampai 200 lebih. Jadi kita harus benar-benar kita harus waspada, dan kita jangan keburu senang dulu, jangan langsung bebas kebablasan, tapi kita tetap terus menjaga diri kita. Nah, sementara ini ya sudah sekian lama, setahun setengah ya kita alami seperti ini ya. Lambat laun ini sudah menjadi suatu kebiasaan kerja dari rumah, kebiasaan kita sendiri, tidak bergaul, tidak bersosialisasi, hanya melalui media sosial, kan itu sangat terbatas. Ya, tetapi satu hal yang kita tahu sebagai orang yang percaya, bahwa tema ini mengatakan sendiri tapi tidak kesepian. Iya, tidak kesepian. Ya, tentunya hal ini mungkin kita bertanya, bagaimana sendiri tapi tidak kesepian? Pasti sendiri kesepian dong, ya. Apalagi mereka yang terisolasi pasti kesepian. Tapi kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki Allah yang peduli akan setiap keberadaan hidup kita. Segala sesuatu sebelum terjadi, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk kebaikan kita, supaya kita mampu untuk menghadapi apapun juga. Dia memberikan Roh Kudus yang setia, yang mendampingi kita, yang menjaga dan melindungi kita, sebagaimana yang terdapat di dalam Yohanes 14. Kita baca Yohanes 14 menjadi ayat tema kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini adalah pembicaraan atau perkataan Yesus kepada murid-muridnya, yang pada saat itu dikatakan bahwa Tuhan akan kembali ke surga dan akan meninggalkan mereka. Ya, tetapi satu pesan Tuhan, bahwa mereka tidak akan dibiarkan sebagai yatim piatu, tidak ada pemimpin, ya, tapi Tuhan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, ya, Parakletos, ya, seorang penolong, seorang pribadi yang menjadi penasihat, penghibur, dia pembela. Ya, seorang pribadi yang berdiri di samping atau mendampingi kita untuk menolong kita setiap saat. Seorang pribadi yang menggantikan posisi Yesus Kristus secara fisik, ya, pada saat itu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi dia katakan, ya, akan diberikan penolong yang lain, tetapi fungsinya sama, ya, dia akan menjadi penolong yang menggantikan posisi Kristus, ya, yang akan terus membimbing, ya, mengajar, yang melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita seperti apa yang Yesus lakukan. Itu dia. Ya, seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan terus berperan
untuk mengajar dan mengingatkan kita tentang kebenaran, seorang penolong yang berperan untuk mengarahkan dan membimbing kita, seorang penolong yang akan menghibur kita, yaitu Roh Kudus. Itu yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya, ya, supaya mereka nggak usah takut, nggak usah gelisah, nggak usah khawatir, ya, hadapi apapun, sebab Yesus akan memberikan seorang penolong yang lain yang menggantikan posisi Kristus, yang dapat melakukan dan akan melakukan seperti yang Yesus lakukan selama dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, demikian juga firman ini buat kita. Ya, Tuhan Yesus memberikan penolong yang lain buat kita, yaitu Roh Kudus, ya, sehingga kita tidak sendirian, ya, dan kita tidak kesepian. Walaupun sendirian, tidak akan kesepian, karena kita tahu, ya, fungsi atau peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, sebagaimana dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama dikatakan bahwa di dalam ayat 16 bagian B dikatakan, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi fungsi peran Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong, dikatakan dia akan menyertai kita setiap hari dan untuk selama-lamanya. Wow, haleluya. Kalau Yesus dulu dengan keterbatasan fisik, dia hanya berkisar di Palestina sana. Dia nggak bisa ada di tempat ini. Tetapi sekarang dia memberikan penolong yang lain yang sama besar kuasanya, ya. Namun dia tidak terbatas dengan fisiknya, karena dia roh adanya. Dia ada di Amerika saat ini, dia ada di Indonesia saat ini, dan dia ada di mana-mana tempat pada saat yang sama, karena dia ada roh adanya. Luar biasa. Dan kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur bahwa kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan milik orang Pentakosta atau orang karismatik. Tapi Roh Kudus itu milik semua orang percaya. Amin. Yeah. Milik semua kita orang yang percaya. Ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang masuk dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus. Amin. Yang diam dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus, yang diberikan untuk mendampingi kehidupan kita, menggantikan posisi Kristus, yang terus mengajarkan kita tentang kebenaran-kebenaran, yang terus mengarahkan kita, membimbing kita, menguatkan kita, menghibur kita, ya, dan dia akan menyertai. Yesus katakan, dia Immanuel yang akan menyertai sampai kepada kesudahan Allah. Dan ketika dia naik ke surga, dia berikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kita setiap saat dan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya.